Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Rahayu, teman-teman wartawan yang sangat saya hormati. Bersama kami hadir di sini Pak Menteri Pertahanan Jenderal Purnawirawan Samsudin, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, Kasau Sekal Tony Daryono, kemudian ada Wakasat, Letnan Jenderal Saleh, dan Wakasal Bapak Laksamana Madian Erwin. Tadi juga Pak Dev, Wakil Ketua Komisi 1. Minta maaf karena tadi menyangkut strategi penting negara, kami harus menyatakan tertutup. Tetapi kalau poin-poinnya silakan ditanyakan ke Pak Menhan atau Panglima TNI, termasuk rencana besar kita mengirim pasukan penjaga perdamaian ke Gaza yang jumlahnya sekitar 20 personel. Saya persilahkan Pak Menhan, nanti Panglima menambahkan, dan sekiranya ada teman-teman yang ingin menanyakan langsung ditujukan kepada siapa. Saya persilakan ya Mulia. Terima kasih teman-teman sekalian. Kedengaran? Terima kasih teman-teman sekalian. Saya dan Panglima Kasau dan Wakil Kepala Staf Angkatan Darat, Wakil Kepala Staf Angkatan Laut baru saja melaksanakan satu rapat kerja dalam rangka kami menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan masalah-masalah yang bersangkutan dengan penggunaan kekuatan, pembinaan kekuatan, serta pembangunan kekuatan. Dan saya tadi memberi penjelasan bahwa pertahanan negara adalah mutlak untuk menjaga kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia dan menjaga stabilitas nasional untuk mendukung pembangunan ekonomi yang dilaksanakan oleh pemerintah. Untuk itu diperlukan pembangunan kekuatan yang maksimal, baik itu pembangunan kekuatan TNI Angkatan Darat dalam bentuk penambahan batalion dalam rangka memberikan suatu keamanan dan kenyamanan kepada masyarakat, khususnya dalam rangka menunjang tugas-tugas pemerintah daerah yang ada di tingkat kabupaten dan provinsi, di mana kita ketahui ada 514 kabupaten yang tersebar di wilayah nasional, dan juga terdapat industri strategis yang mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap kedaulatan negara. Ini juga memerlukan perhatian dari kita, sehingga kita memang dituntut untuk memperkuat tentara nasional Indonesia, baik itu kekuatan darat maupun laut serta udara. Dari tahun 2025 kita sudah memulai pembangunan kekuatan ini, di mana saat ini di tahun 2025 kita sudah memiliki 150 batalion Tentara Nasional Indonesia yang kita sebut Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan, dan ini akan terus kita tingkatkan setiap tahunnya pada jumlah 150 batalion per tahun. Ini tentunya tidak dimasukkan untuk kebutuhan ambisi teritorial, tetapi semata-mata untuk menjaga keutuhan wilayah dan pengamanan serta menyelamatkan kepentingan nasional, serta menjaga industri strategis yang mempunyai kaitan dengan kedaulatan negara. Sebagai contoh, kilang dan terminal Pertamina
ini juga bagian yang tidak terpisahkan daripada pilar kekuatan kita. Itu maksudnya dijaga tuh. Juga kami telah menerima perintah persiapan dari Bapak Presiden untuk mempersiapkan pasukan pemeliharaan perdamaian di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa. Jadi kita akan membawa mandat Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan ini pasukan ini secara substansi dipersiapkan oleh Panglima TNI, tetapi spesifikasi penugasan akan kita berdayakan untuk kebutuhan kemanusiaan dan juga rehabilitasi dari konstruksi-konstruksi yang telah mengalami kerusakan. Juga kita dalam rangka pembangunan kekuatan juga di samping mendesain pasukan, juga kita membangun pangkalan-pangkalan dari batalion-batalion yang tersebar di seluruh Indonesia. Ini mendapatkan satu respon positif dari Bapak-Bapak dan Ibu anggota Komisi 1 DPR. Namun kita mengharapkan bahwa kontrol sosial yang dilakukan oleh para wakil-wakil rakyat yang ada di Komisi 1 itu tetap intensif dan memberikan kritik yang konstruktif kepada kami di Kementerian Pertahanan dan juga di Tentara Nasional, sehingga tugas yang diserahkan kepada kami dapat berjalan dengan pengendalian ditambah dengan pengawasan sosial yang dilakukan oleh Komisi 1. Saya persilakan Panglima memberikan penjelasan yang bersifat substansial. Untuk kontingen pasukan pembina perdamaian sudah tahap seleksi, kemudian rencana nanti dipimpin oleh Jenderal Bintang 3, kemudian di bawahnya ada 3 brigade komposit. Jadi di bawah brigade komposit itu terdiri dari 1 batalion kesehatan, 1 batalion seni konstruksi, kemudian batalion bantuan, dan ada lagi bantuan mekanis. Kemudian juga ada unsur udara, kita menyiapkan helikopter, kemudian pesawat C-130 Hercules, dan kita siapkan 2 kapal rumah sakit dari Angkatan Laut, lengkap dengan helikopter yang ada di pesawat tersebut. Terima kasih.